datang di video pembelajaran rujukan dan konsultasi. Dalam praktek kedokteran gigi, kolaborasi antar tenaga kesehatan memegang peranan penting, terutama dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Pada video pembelajaran ini, Anda akan memahami kapan dan bagaimana seorang dokter gigi perlu melakukan konsultasi atau rujukan demi memberikan pelayanan terbaik pada pasien. Setelah mengikuti video ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan definisi rujukan dan konsultasi dalam praktek kedokteran gigi, menjelaskan alasan dilakukannya rujukan atau konsultasi, mengidentifikasi jenis-jenis rujukan dan konsultasi, serta menyusun suatu surat rujukan yang sesuai standar klinis dan administrasi. Seorang dokter gigi seringkali menghadapi pasien dengan kondisi medis yang kompleks atau berada di luar kompetensinya. Dalam situasi tersebut, konsultasi dan rujukan menjadi solusi profesional yang mengedepankan keselamatan pasien. Kolaborasi ini penting agar penanganan pasien tetap optimal dan sesuai dengan kebutuhan medis. Konsultasi adalah komunikasi antara dua profesi kesehatan terkait kondisi pasien, di mana pihak yang dikonsultasikan memberikan saran namun tidak mengambil alih tanggung jawab perawatan. Sementara itu, rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab sebagian atau seluruhnya kepada tenaga kesehatan lain karena pertimbangan klinis, kompetensi, atau keterbatasan fasilitas. Sehingga perbedaan mendasar antara konsultasi dan rujukan adalah pada tanggung jawab perawatan pasien. Rujukan dan konsultasi dapat dilakukan dengan beberapa alasan berikut. Riwayat kesehatan pasien yang tidak jelas, potensi komplikasi medis, perlunya pemeriksaan penunjang tambahan, kasus yang kompleks dan membutuhkan perawatan multidisiplin, keterbatasan kompetensi atau kewenangan klinis, keterbatasan alat atau fasilitas, keinginan pasien untuk memperoleh second opinion, pertimbangan geografis, serta keinginan untuk berbagi tanggung jawab perawatan. Berdasarkan tingkatan, rujukan dapat dibagi menjadi rujukan vertikal dan rujukan horizontal. Rujukan vertikal dilakukan ke tingkatan yang lebih tinggi, misal dari dokter gigi umum ke dokter gigi spesialis. Umumnya dilakukan pada kasus-kasus yang memerlukan penata laksanaan spesialistik. Rujukan horizontal dilakukan pada tingkatan yang sama dari dokter gigi umum ke dokter gigi umum yang lain. Kondisi ini misalnya terkait adanya perpindahan pasien atau dokter gigi ke wilayah lain, adanya kebutuhan second opinion, serta jika ada komplikasi dari perawatan yang terdahulu sehingga dirujuk kembali ke dokter yang merawat kondisi tersebut sebelumnya. Jenis rujukan dibedakan berdasarkan struktur pola atau waktu pelaksanaannya menjadi interval referral, di mana tanggung jawab sementara berpindah ke dokter lain selama masa perawatan. Collateral referral, yaitu rujukan untuk tindakan spesifik, namun tanggung jawab utama tetap pada dokter pengirim. Cross referral, yaitu rujukan penuh ke dokter lain, biasanya karena perpindahan lokasi atau kompetensi yang lebih sesuai. Dan yang terakhir, split referral, di mana merupakan kolaborasi multidisiplin,
yang umumnya dilakukan pada kasus kompleks seperti pasien dengan kelainan kongenital atau trauma yang luas. Pelaksanaan konsultasi atau rujukan medis dapat dilakukan dengan beberapa media, baik formal maupun informal seperti menggunakan surat rujukan atau konsultasi, menggunakan medical record untuk pasien pada satu institusi kesehatan yang sama, percakapan melalui telepon atau media komunikasi sejenis, serta diskusi informal dalam suatu forum. Saat ini di Indonesia juga telah dikenal sistem rujukan melalui platform elektronik yang dikenal sebagai e-referral. Perlu pertimbangan terkait penggunaan media formal dan informal dalam melakukan rujukan dan konsultasi. Penggunaan media konsultasi dan rujukan yang formal memiliki kelebihan, yaitu terkait pemenuhan aspek legal serta proses komunikasi yang terdokumentasi dengan baik. Sedangkan penggunaan media informal, khususnya dengan telepon, terkadang tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi darurat yang memerlukan respon yang cepat. Surat rujukan atau konsultasi harus mencantumkan identitas pasien secara lengkap dan jelas, ringkasan hasil anamnesis dan pemeriksaan klinis, hasil pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan radiografi, diagnosis sementara ataupun diagnosis definitif, tindakan medis yang sudah atau akan dilakukan, harapan dari rujukan atau konsultasi, identitas pengirim beserta nomor izin praktek dan institusinya, serta waktu dan tempat surat rujukan atau konsultasi dibuat. Dokumentasi formal dari surat rujukan atau konsultasi tidak hanya penting secara medis, namun juga secara legal. Surat rujukan yang tersusun rapi dan lengkap dapat mendukung proses komunikasi antar profesi serta menjadi bukti dalam audit klinis ataupun proses akreditasi. Oleh karena itu, setiap informasi dalam surat rujukan atau konsultasi harus ditulis secara profesional dan bertanggung jawab. Setelah mengikuti video pembelajaran, beberapa hal yang dapat kita simpulkan yaitu konsultasi dan rujukan adalah bagian tak terpisahkan dalam praktik kedokteran gigi modern. Konsultasi bersifat komunikatif tanpa pemindahan tanggung jawab, sedangkan rujukan melibatkan pelimpahan tanggung jawab. Alasan dilakukan rujukan atau konsultasi bisa beragam, baik dari segi klinis, administratif, maupun permintaan pasien. Terdapat berbagai jenis rujukan yang dapat disesuaikan dengan konteks kasus, dan penulisan surat rujukan harus lengkap, sistematis, dan sesuai dengan etika profesi. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi Anda dalam melaksanakan rujukan dan konsultasi secara profesional. Ingat, setiap keputusan untuk berkonsultasi ataupun merujuk adalah wujud komitmen utama kita untuk memberikan yang terbaik bagi pasien. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.